Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketemu lagi bareng saya, Pak Mato. Kita belajar matematika lagi yuk. Hayo, come on. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah baiknya pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan pelajari mengenai penyajian data. Teman-teman kenal nggak sih data itu apa? Mungkin waktu dulu pernah belajar waktu di SD. Nah, sekarang kita kenalan lagi nih, yang namanya data itu apa sih? Oke. Nah, jadi data itu dari bahasa Inggris yang sifatnya majemuk, ya. Dan data itu berawal dari kata datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari objek kejadian atau narasumber. Sedangkan data itu adalah kumpulan datum. Nah, udah paham kan data itu apa? Selanjutnya, ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama, yaitu dengan cara wawancara. Wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber. Itu yang namanya wawancara. Cara kedua, yaitu dengan cara kuesioner atau angket. Apa sih kuesioner atau angket itu? Kuesioner atau angket adalah dengan cara membuat daftar pertanyaan, lalu daftar pertanyaan ini kita kirim ke narasumber. Jadi nggak langsung gitu ya. Biasanya modelnya kayak Google Form atau mungkin selembaran kertas, lalu kita bagikan ke narasumber. Cara ketiga, yaitu observasi. Observasi itu apa sih? Jadi ini adalah salah satu cara lain yang untuk mengumpulkan data ya dengan cara mengamati objek kejadian. Nah, selanjutnya kita bisa membagikan cara memperoleh data, yaitu ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, bedanya apa? Kalau data primer itu caranya langsung dapat dari narasumber. Tapi kalau data sekunder itu datanya lewat perantara, jadi nggak langsung dari narasumber. Teman-teman sudah mengumpulkan data. Lalu tahap selanjutnya apa ya? Nah, tahap selanjutnya itu adalah penyajian data. Itu ada 2 cara, yaitu dengan tabel, yang kedua dengan diagram. Untuk saat ini kita akan bahas yang tabel dulu ya. Nah, jenis penyajian tabel pun ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah tabel frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel frekuensi data berkelompok. Apa sih bedanya? Pengen tahu lebih lengkapnya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Tarik ses. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi data tunggal. Contohnya adalah tentang data nilai matematika. Nah, di sini banyak data-data yang sudah disediakan ya. Nah, selanjutnya kita siapkan pula tabelnya. Nah, tabelnya mengacu dari data yang di atas. Nah, angkanya berapa aja sih untuk nilai matematikanya? Itu setelah kita lihat ada angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini ada istilah turus. Turus tuh kayak gimana sih? Nah, turus tuh kayak gini nih. Kita tandain pertama untuk nilai 6 ini berarti digoreskanlah satu garis gitu ya. Nah, kita cek lagi nih angka 6 yang lainnya di data di sini ada berapa ya? Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Nah, kalau kelima dicoretnya miring ya. Jadi, frekuensi untuk nilai 6 itu ada 5 data.
Sedangkan frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu adalah banyaknya data. Nah, kalau di sini kesimpulannya, frekuensi data yang bernilai 6 itu ada 5, gitu ya. Selanjutnya kita ke nilai 7 dengan tanda warna merah ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan sudah tidak ada lagi. Jadi frekuensinya ada 4 untuk yang nilainya 7. Bagaimana dengan yang nilai angka 8? Nah, kita wakilkan dengan warna lingkaran warna hijau ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi totalnya ada 6 data untuk yang nilai 8. Untuk yang nomor 9, maaf, nilai 9 itu kita wakilkan dengan warna kuning. Ada berapa ya? Ada 2 dan ada 3. Jadi frekuensinya yang bernilai 9 itu frekuensinya ada 3. Nah, untuk yang nomor nilai 10 itu diwakilkan dengan warna hitam, totalnya ada 2. Nah, teman-teman, untuk jumlah di sini kita jumlahkan saja seluruhnya dari frekuensi yang dari atas ini nih sampai 2, totalnya adalah 20 data. Jadi ini totalnya ada 20 data, teman-teman. Dan ini adalah contoh penyajian tabel frekuensi data tunggal. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tabel frekuensi data berkelompok dengan contoh datanya yang berbeda, yaitu data berat badan siswa. Ya, puluhan nih. Nah, sekarang kita sediakan juga tabel berat badan siswanya. Cuman yang membedakan adalah, nah di sini ada kelompoknya udah disiapkan. Kelompok berat badan dari 31 sampai 35 kg, terus berat badan 36 sampai 40 kg, dan kelompok berat badan 41 sampai 45 kg. Nah, sekarang untuk turusnya, teman-teman cek pertama untuk kelompok yang 31 sampai 35 dulu. Nah, angka-angka mana aja nih yang masuk kelompok ini? Kita cek ya. Pertama dari yang kelompok 35 ya. Ini dari 35 kg. Terus 32 masih masuk ya. Terus 33 masih masuk. 31 dan 33. Dan juga ada 35. Jadi totalnya yang termasuk kelompok berat badan 31 sampai 35 sebanyak 6 data. Ya. Terus selanjutnya yang warna merah ini lingkarannya untuk kelompok 36 sampai 40. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan yang ke-10. Berarti totalnya ada 10 data ya untuk kelompok 36 sampai 40. Nah, untuk selanjutnya kita kasih warna kuning ya di antara dari kelompok 41 sampai 45. Nah, dari sini 42 yang pertama, kedua ini 41, 43 dan 42. Jadi totalnya ada 4 data untuk kelompok 41 sampai 45. Nah, untuk jumlahnya sama, itu cara menghitungnya total dari frekuensi tiap data, yaitu sebanyak 20 data. Ya. Jadi inilah perbedaan antara tabel frekuensi data tunggal dan tabel frekuensi data berkelompok. Jadi bedanya di mana nih? Nah, kalau di sini nih, nilainya kan tunggal nih masing-masing 6 sendiri, 7 sendiri, 8 sendiri. Itu tunggal ya masing-masing. Nah, kalau berkelompok itu ada rentangnya. Jadi rentangnya itu dari rentang 31 sampai 35, rentang 36 sampai 40. Nah, angka-angka yang termasuk di dalam rentang ini ya itu yang termasuk data kelompoknya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Nah, gimana penjelasan kali ini? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.